Ya, dulu saya dosen ya, staf pengajar di Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Lalu waktu itu karena anak saya sakit gitu ya, akhirnya saya memutuskan resign. Ya, saya dulu memang PNS gitu ya. Dulu saya dosen ya, staf pengajar di Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Lalu waktu itu karena anak saya sakit gitu ya, akhirnya saya memutuskan resign gitu. Jadi posisinya karena anak sakit gitu. Nah kemudian ketika beberapa tahun kemudian ya, sekitar 3 tahunan lah, 3 tahun kemudian ketika anak saya mulai sembuh, nah itu kemudian saya mencoba untuk terus mengabdi lah gitu ya pada negara. Kalau dulu saya mengabdi dengan saya mengajar, nah saat ini kemudian saya berusaha untuk mencari apa kontribusi yang bisa saya berikan kepada bangsa Indonesia gitu ya, dengan apa yang saya punya, dengan ilmu yang saya punya. Makanya kemudian saya memilih untuk beternak seperti itu. Ya, untuk pemilihan jenis ternak ya, kalau yang pasti kalau unggas itu saya merasa memang tidak terlalu dalam mengilmuinya, pertama itu. Kemudian yang kedua dari faktor persaingan, mungkin saya sebagai seorang pemain baru, saya juga belum terlalu pede karena saya sendiri dari sisi keilmuan tentang unggas sendiri kan saya juga tidak terlalu dalam. Nah kemudian saya mau memilih di antara dua ruminansia ya kan, antara ruminansia kecil atau ruminansia besar. Kalau ruminansia besar tentunya dana, modal dan sebagainya cukup besar gitu ya. Ini belum bisa lah gitu. Kemudian saya mencari pilihan antara kambing dengan domba waktu itu. Nah kenapa domba? Setelah kita melakukan, saya pribadi ya melakukan riset market ya, riset ke pasar, ternyata untuk kebutuhan sate kelatak khususnya ya di Jogja waktu itu, ya saya simpelnya gitu aja. Di Jogja kebutuhan sate cukup banyak gitu ya, dan makanan khasnya Jogja itu sate. Ternyata yang disembelih itu adalah domba, bukan kambing. Makanya kemudian saya mencoba riset lebih dalam tentang domba yang ada di sekitar Jogja seperti itu. Apa kelebihan kandang ternak dengan ternak-ternak yang lain mungkin yang bisa menjadi keunggulan peternak? Kalau kandang di Sinatria yang jelas ya, perbedaan kita dengan peternak-peternakan yang lain, terutama peternak tradisional lah ya, karena kalau kandang seperti ini sekarang alhamdulillah sudah direplikasi di ratusan kandang ya di Indonesia gitu. Keunggulan kita karena kandang kita menggunakan kandang sistem terkoleksi namanya. Jadi saya membuat nama kandang sistem terkoleksi karena secara otomatis urin dan feses itu terpisah dan langsung terkumpul di dalam penampungnya masing-masing gitu. Nah dengan kandang sistem terkoleksi ini lingkungan peternakan menjadi tidak bau. Kemudian yang kedua, tempatnya juga menjadi lebih bersih sehingga ternaknya juga lebih sehat. Lagi tadi yang pertanyaan saya sampaikan, di masa pandemi seperti ini apakah pengaruh terhadap peternakan ini atau bagaimana? Alhamdulillah ya, selama pandemi ini kita tetap bersemi. Jadi selama pandemi ini kalau kita lihat tren masyarakat kita mencari sumber-sumber makanan yang itu meningkatkan imunitas, dan kalau kita lihat sekarang makin menjamur ya warung sate di Jogja bahkan gitu ya, warung sate kelatak, warung sate Tegal gitu ya, itu semuanya bertambah gitu ya jumlahnya, sehingga kebutuhan akan domba sendiri juga meningkat. Dan kalau kita lihat harganya, dari sisi harga ya, sebelum pandemi dengan saat ini kenaikan itu bisa sampai 8.000 sampai 10.000 per kilonya, sehingga memang kebutuhannya malah makin meningkat. Bahkan sampai saat ini kita mengalami kesulitan ya untuk mencari betina-betina untuk indukan. Per hari jenengan mampu menjual berapa ekor atau berapa ekor?
Untuk Sinatria Farm karena kita tidak mengambil segmen hilir kuliner ya. Kita di sini kan ngambil segmennya untuk akikoh sama untuk peternak baru, breeding. Jadi kita menghasilkan indukan dan pejantan yang akan diperbanyak. Itu segmennya Sinatria. Dalam 1 bulan bisa menjual berapa ekor? 30 sampai 50, pernah juga 100 ya. Ya kisarannya 50 ke atas atau ya 50 ke atas itu per bulan ya? per bulan. Terus kembali lagi untuk tadi yang apa namanya untuk makanan sendiri dari domba di sini kayak apa sih? Kalau makanan domba di sini kita menggunakan lebih banyak ya, dominannya adalah rumput segar. Jadi kita menggunakan rumput segar dan kita kebetulan di Sinatria itu kan ada kelas belajar intensif gratis ya untuk masyarakat. Kita juga ada kelas magang gratis untuk masyarakat. Kita di sini mengajari para peternak atau calon-calon peternak itu memelihara domba dengan cara yang ekonomis tapi efisien gitu. Jadi tidak hanya sekedar ekonomis dari sisi biaya, tapi juga menghasilkan daging dengan kualitas yang bagus gitu. Makanya kalau kita mau survive ya kita harus punya sumber pakan yang baik gitu. Nah kita mengajarkan di sini kita bisa survive dengan pakan hijauan tanpa harus membeli. Ya kita menanam sendiri hijauan pakan kita, baik itu sumber serat, sumber protein itu kita tanam sendiri, kemudian nanti kita mix di sini, kita sesuaikan dengan kebutuhan dari ternak. Kita di sini ada beberapa jenis rumput ya. Ini ada beberapa jenis rumput, ada rumput umami, rumput pakcong, zanzibar, red napir, rumput odot. Itu tergantung mana yang panen gitu. Jadi ternak tidak kita pakaikan salah satu jenis rumput, tidak, tapi ganti-ganti karena nanti kan ternak yang kita punya ini nantinya akan dipakai di peternakan lain ya. Dikembangbiakkan di tempat lain, sehingga mereka kalau bisa kita usahakan mereka lidahnya sudah terbiasa dengan berbagai macam jenis rumput termasuk rumput lapangan. Nah kemudian sumber proteinnya kita pakainya indigo vera. Nah untuk yang lepas sapi kita menggunakan membuat pakan komplit dari bahan limbah-limbah pertanian ataupun limbah industri. Terkait kandang koleksi apa kelebihan kandang ini selain tadi ya, selain dia bisa langsung mengoleksi feses dan urin secara langsung, itu juga pertama menjadikan kandang tidak bau, jadi lebih sehat lah lingkungan kandangnya ya, lingkungan kandang di sekitar kita lebih sehat, kemudian kita tidak mengganggu lingkungan. Nah kemudian yang kedua, kandang juga lebih sehat, ternak lebih sehat, dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah nilai ekonomisnya lebih tinggi, bahkan istilah Jawanya itu bisa jaga ke. Kalau lagi butuh pupuk, di Sinatria Farm pasti ada, karena kita setiap hari panen urin, panen feses seperti itu. Tidak bongkar setiap berapa bulan sekali gitu, enggak. Kalau ekonominya itu lumayan gitu ya. Betul, jadi ekonominya ini lumayan gitu. Banyak yang membutuhkan, apalagi di era pandemi ini ya, yang rumah-rumah semakin rimbun, banyak orang membutuhkan pupuk. Dan kembalinya ke organik itu memang menjadi pasar yang luar biasa untuk pohe ini, kotoran hewan ini.